Akulah sang juara, semangatku menyala di dalam dada. Jawara di setiap lomba, akulah sang juara. Selalu yang nomor satu, tekad dan semangatku. Akulah sang juara, jayalah SMP 32. Akulah sang juara, jayalah SMP 32. Akulah sang juara, semangatku menyala di dalam dada. Akulah sang juara, jayalah SMP 32. Assalamualaikum siswa-siswi kelas 7 SMP 32 Semarang, tahun ajaran 2021 dan 2022. Selamat datang di SMP 32 Semarang, tempat yang indah, suasana yang menyenangkan, dan insya Allah bersama dengan keluarga besar Stero tercinta yang insya Allah pula menyenangkan. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat semua ya. Ingat, tetap jaga protokol kesehatan. Semoga kalian dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah serta perlindungan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana? Bangga nggak diterima di SMP 32? Pasti dong. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk itu, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah, karena dengan ridhonya Allah pilihkan insan-insan yang beruntung untuk menjadi keluarga besar SMP 32 Semarang Stero yang tercinta ini. Aku bangga jadi siswa 32. Aku senang diterima 32. Ku bersyukur bersama Stero tercinta. Semua itu hanya mengharap ridho Allah semata. Yeay, alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kali ini Bu Is akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Isnaina Zainab Karniati. Saat ini selain bertugas menjadi wakil bidang kesiswaan dan sarana prasarana, Bu Is juga akan mengajar materi pendidikan agama Islam di kelas 7A sampai 7I. Baiklah anak-anak, sebelum Bu Is sampaikan materi tentang prestasi akademik, silahkan siapkan catatan dan buku kalian dan perhatikan betul materi yang akan Bu Is sampaikan, karena nanti kalian akan mendapatkan ilmu dan pengalaman dari kakak-kakak kalian bagaimana cara dan memperoleh ilmu untuk bisa membanggakan SMP 32 Semarang baik di bidang akademik maupun non-akademik sesuai dengan bidang yang kalian suka. Sudah siap semuanya? Jika sudah, yuk kita mulai. Baiklah, kita mulai dengan prestasi siswa. Prestasi siswa dikategorikan menjadi dua. Yang pertama adalah prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Apakah kalian tahu apa itu artinya? Ya, betul. Prestasi akademik itu pencapaian tujuan dan keberhasilan dari usaha belajar yang sudah kalian lakukan di dalam kelas dalam proses belajar mengajar secara optimal di kelas. Dan ketika
proses belajar mengajar itu mendapatkan hasil belajar, maka itulah yang disebut dengan prestasi akademik. Bagaimana dengan prestasi non-akademik? Ada yang tahu? Ya, betul. Prestasi non-akademik yaitu suatu pencapaian dari tujuan yang diperoleh karena dia mempunyai keterampilan tertentu, mempunyai potensi hobi tertentu. Seperti yang sudah kalian punya, misalnya hobi silat, nah itu termasuk kategori non-akademik. Contoh lagi, hobi membaca Al-Quran, kemudian setelah diolah menjadi kemahiran sari tilawah ataupun keahlian di bidang membaca Al-Quran, itu termasuk prestasi non-akademik. Apabila hobi kalian, kemahiran kalian, keterampilan kalian dilombakan atau mengikuti kompetisi, dan kompetisi itu mendapatkan hasil. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan, apa sih pentingnya prestasi? Yang pertama, ketika kita mendapatkan prestasi pasti membanggakan. Dan ketika kita membanggakan, bukan saja diri kita yang senang, tetapi orang tua, sekolah, bahkan lingkungan masyarakat, atau kalau itu menjadi kebanggaan dan kejuaraan yang bertingkat, levelnya naik dari kabupaten, kemudian ke provinsi, ke nasional, dan ke internasional, bukan cuma membanggakan diri, tapi menjadi kebanggaan bangsa dan negara kita. Anak-anak, tadi kita sudah pahami tentang pentingnya prestasi. Sekarang Bu Is akan menjelaskan sikap apa saja yang mendukung tercapainya prestasi. Karena bagaimanapun prestasi itu akan dapat tercapai dengan maksimal apabila 6 hal ini kalian penuhi. Coba perhatikan. Yang pertama, seorang yang berprestasi harus berorientasi pada masa depan. Artinya, ketika kalian ingin berprestasi, kalian harus fokus pada masa depan. Ingat, cita-cita itu akan tercapai apabila dilakukan dengan penuh perjuangan. Maka ketika sudah akan berprestasi, berjuanglah sampai titik darah penghabisan. Yang kedua, berorientasi pada keberhasilan. Maksudnya apa? Ketika sudah ditunjuk sebagai wakil lomba atau wakil dari kompetisi lomba tertentu, kalian harus punya motivasi kuat untuk bisa mencapai juara 1 kah, 2 atau 3. Atau mungkin kalau itu yang berhubungan dengan prestasi akademik, ya kalian harus punya keinginan untuk berada di posisi ranking 1, 2, atau 3. Kemudian yang ketiga, perhatikan, seorang yang berprestasi harus berani mengambil resiko. Apa resikonya? Bisa jadi waktunya, mungkin juga pikirannya, atau mungkin bahkan uangnya. Karena setiap jenis hobi atau kompetisi yang nantinya akan mengikuti kompetisi pasti akan membutuhkan waktu, pikiran, tenaga, dan bahkan uang. Nah, ini harus disiapkan benar, karena bisa jadi ketika kalian berprestasi di bidang yang satu membutuhkan 4 hal ini, dan ini tidak main-main, harus dicapai dan dilakukan dengan penuh perkiraan atau pertimbangan. Mungkin nggak saya bisa mencapai ini dengan 4 hal ini saya korbankan? Uangnya, waktunya, tenaga, dan pikiran.
berlatih pasti waktunya lebih banyak. Menuju ke satu tempat latihan pasti membutuhkan transportasi. Kemudian pikiran kita juga antara sekolah dan antara berlatih, maka pikirannya harus dibagi. Kalau kalian sudah mampu berani mengambil resiko ini, bismillah, prestasi tentu akan kita capai. Kemudian yang keempat, seorang yang berprestasi harus punya rasa tanggung jawab yang besar. Artinya apa? Kalian mewakili siapa? Apakah itu kelompok, perorangan, masyarakat, atau bahkan sekolah? Ketika nanti jenjangnya sudah sampai pada kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional, berarti tanggung jawabmu bukan hanya pada pribadi saja, tapi juga kepada bangsa dan negara. Yakinlah bahwa ketika kalian bertanggung jawab pada prestasi tersebut, ada rasa bangga bahwa saya sudah pernah menyumbangkan prestasi untuk SMP 32. Saya pernah menjadi kebanggaan bangsa dan negara saya. Oke, sekarang perhatikan yang kelima. Apa itu? Seorang yang berprestasi harus mau menerima kritikan dari manapun dan berupa apapun. Dan yakinlah kritikan orang lain itu pasti untuk kebaikan kita di waktu yang akan datang. Artinya, ketika kritik itu masuk, kita justru harus punya semangat dan motivasi untuk maju, bukan malah surut. Karena dengan kritikan itu menjadi umpan balik kita untuk lebih baik lagi, untuk menunjukkan yang terbaik dibandingkan yang lalu. Kemudian yang keenam, kalian harus punya sikap untuk berpikir kritis dan inovatif. Untuk apa? Tentu saja untuk mengelola waktu dengan baik. Karena seorang yang berprestasi ketika dia mampu mengelola waktunya dengan baik antara belajar, antara hobi, antara tujuan atau target yang diinginkan, insya Allah prestasi yang kalian inginkan sudah sesuai dengan target, sesuai dengan waktu, dan yakinlah bahwa akan tercapai hasil yang maksimal yang kita inginkan semua. Begitu anak-anak, ayo, saya yakin kita semua bisa mencapai prestasi yang kita inginkan, baik itu dari hobi ataupun kecerdasan kalian. Anak-anakku yang dirahmati Allah, dari sini mari kita menuju pada tantangan apa saja yang dihadapi untuk mencapai satu keberhasilan. Ada tak tantangannya? Pasti ada. Biasanya yang pertama berasal dari diri sendiri. Kalian harus siap. Apa itu tantangan dari diri sendiri? Yang pertama, bisa jadi bakat atau potensi kalian yang belum maksimal, sehingga untuk mencapai satu keberhasilan, bakat dan potensi yang sudah kalian punya harus segera diolah dan diolah. Dengan cara bagaimana? Tentu saja berlatih terus dan bertanya kepada orang-orang yang sudah berhasil di bidang itu. Dan yang kedua tantangannya adalah kecerdasan dan intelektual. Bisa jadi bakat dan potensi yang kalian punya sudah bagus, namun cara mengolahnya yang belum maksimal, sehingga karena keterbatasan kecerdasan inilah yang menjadikan bakat potensi tidak terolah dengan baik. Bagaimana caranya? Buka literasi yang berhubungan dengan di mana letak kelemahanmu dalam mengolah potensi itu, atau bertanya kepada orang-orang pintar dan yang sudah berpengalaman dalam prestasinya agar dia memberikan ilmu dan pengalamannya
kepada kita, pada kalian, bagaimana cara mengolah potensi dan bakat yang dipunya. Kemudian yang ketiga, tantangan yang ketiga ini mungkin motivasimu kurang, maka dicoba mindsetnya dirubah, atau mungkin sedikit agak berusaha menuju mindsetnya orang-orang yang sudah berhasil. Saya harus mampu, saya harus bisa, saya harus semangat, saya tidak boleh putus asa. Itu yang terus digedengungkan dalam pikiranmu agar motivasi kalian dalam meraih prestasi, dalam meraih keberhasilan betul-betul kuat. Dan ketika kekuatan itu sudah kita peroleh, kita tentu akan berusaha dengan keras mencapai prestasi. Kemudian yang keempat, tantangan yang keempat ini yang juga berpengaruh karena emosi. Bisa jadi kalian sedang mengalami sesuatu sehingga ketika sudah saatnya berlatih diiringi dengan emosi yang masih labil, maka proses latihannya tidak maksimal. Ketika proses latihan tidak maksimal, yang terjadi tentu keberhasilan sedikit tertunda. Nah, ketika keberhasilan tertunda, prestasi tentu tidak kita raih. Oleh karena itu, bagaimana caranya agar bisa mengolah emosi? Niatkan satu tujuan, fokus pada apa yang kita akan lakukan. Ketika kita sudah melangkah, berlatih, maka emosi-emosi yang ada saat itu singkirkan terlebih dahulu. Insya Allah dengan fokus pada latihan, fokus pada tujuan, maka keberhasilan pun akan kita dapatkan. Kemudian yang kelima, tantangan yang kelima ini juga sangat berpengaruh. Apa itu? Kesehatan. Tentu saja jika badan kita atau tubuh kita sedang tidak sehat, lemah karena banyak hal, maka proses latihan tentu tidak maksimal. Ketika proses latihan tidak maksimal, tentu tidak mendapatkan hasil yang kita inginkan. Oleh karena itu, bagaimana cara mengolahnya, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Ya, tetap berusaha fit di setiap saat. Oleh karena itu, hindari makanan-makanan yang sekiranya akan mengganggu kesehatan kalian. Hindari waktu-waktu yang terbuang sia-sia yang nantinya akan mengganggu proses berlatih dan belajar kalian. Jika ini sudah kamu lakukan, insya Allah apapun itu dengan keadaan sehat kita dapat mencapai prestasi yang kita inginkan. Kemudian tantangan yang kedua selain diri sendiri adalah lingkungan. Kalian punya lingkungan kan? Ada keluarga, ada sekolah, ada masyarakat. Nah, lingkungan-lingkungan inilah yang akan mempengaruhi kita untuk bisa mendapatkan keberhasilan. Oleh karena itu, jika kalian berada dalam satu keluarga, ada ayah, ibu, kakak, atau siapapun yang berada di rumah itu, mintalah dukungan, mintalah restu, karena itu sangat penting. Ketika dukungan keluarga sangat diberikan, maka tentu saja keberangkatan kalian untuk berlatih, kemudian kesiapan fisik dan psikis kalian untuk mempersiapkan lomba tentu akan dilakukan dengan sepenuh hati karena sudah mendapatkan dukungan dari manapun. Dari sekolah tentu saja, karena ketika kita akan mendaftar sebagai peserta untuk kompetisi tertentu, maka sekolah berhak mendukung siswa-siswi yang berprestasi tadi untuk mengikuti kompetisi. Oleh karena itu, berbaik-baiklah dengan sekolah. Karena anak yang baik, anak yang santun, anak yang bersungguh-sungguh, anak yang bertanggung jawab tentu akan mendapatkan dukungan sepenuhnya dari sekolah. Karena sekolah yakin kalian akan menunjukkan prestasi terbaiknya. Kemudian yang ketiga,
masyarakat. Lingkungan masyarakat penting, karena jika kita tidak melihat lingkungan masyarakat mana kita bisa hidup dan lingkungan masyarakat mana yang mendukung kegiatan kita, tentu kita tidak akan bisa mendapatkan prestasi. Selanjutnya, sarana dan prasarana. Ini bisa didapat dari sekolah atau dari lingkungan. Sebagai contoh, kalian silat. Sarana yang diperlukan tentu saja banyak. Ada alat, ada bahan, ada ruang yang cukup untuk berlatih. Jika tidak ada ruangan cukup untuk berlatih, maka keberhasilan yang akan kita raih pasti tertunda, karena kita tidak punya lahan untuk berlatih setiap saat. Karena kita harus yakin yang namanya keberhasilan itu harus dengan latihan dan tidak boleh menyerah ketika keberhasilan itu tertunda. Bisa jadi sekarang belum berhasil meraih juara, tapi di waktu yang lain insya Allah keberhasilan itu kita dapatkan. Kemudian yang terakhir adalah gizi. Cukupkan gizi kalian dengan asupan-asupan vitamin yang sesuai yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jangan jajan sembarangan, jangan tidur sembarangan, jangan istirahat di waktu-waktu yang tidak normal. Artinya hiduplah wajar dengan kondisi tempat tinggal yang layak, lingkungan yang bersih, makanan yang cukup dan teratur. Dari semua ini, insya Allah apabila tantangan-tantangan itu dapat kita olah, dapat kita selesaikan, maka keberhasilan akan kita dapatkan. Selamat mencoba. Ini dia piala kejuaraan prestasi yang sudah diperoleh oleh SMP 32 Semarang yang diwakili oleh Alita karena dia juara storytelling. Jawara di setiap lomba, akulah sang juara. Selalu yang nomor satu, tekad dan semangatku. Akulah sang juara, jayalah SMP 32. Anak-anakku, ini sebagai contoh kalian bahwa SMP 32 Semarang pernah mengirimkan siswanya dalam lomba storytelling. Dan saat itu Mbak Alita mengikuti lomba storytelling dari jenjang kota ke Semarang, kemudian Jawa Tengah, dan sampai dikirim pada tingkat nasional. Alhamdulillah mendapatkan kejuaraan nasional sehingga bisa membanggakan SMP 32 Semarang, membanggakan kota Semarang, menjadi kebanggaan Jawa Tengah, dan di tingkat nasional. Kemudian ada lagi Mbak Alin. Mbak Alin itu mewakili kota Semarang untuk menjadi duta si cantik. Maksudnya duta yang saat itu menjadi contoh dan teladan bagi SMP kota Semarang bahwa sekolah kita bebas dari si jentik nyamuk. Kemudian ada beberapa siswa yang juga dikirimkan mewakili lomba MTQ. Ada Mas Vito, ada Mbak Azizah, ada juga Mbak Nur Azizah Haifa yang saat itu secara berturut-turut dari tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020 menjuarai MTQ dalam sub bidang tilawah, hafalan Quran, dan tartil. Alhamdulillah. Jadi SMP 32 Semarang merupakan SMP yang memang memperoleh kejuaraan di hampir semua bidang,
Bahkan apabila nanti kalian lihat di YouTube, bisa diperhatikan kita pernah juga mengirimkan tim Paskibra yang saat itu juga menjuarai bidang komandan. Jadi seorang komandan di Paskibra menjuarai tingkat kota yang waktu itu diwakili oleh Mas Ridho. Kemudian ada juga kejuaraan silat, bukan cuma kota Jawa Tengah, tapi sudah nasional. Pesilat-pesilat tangguh kita dari SMP 32 mewakili nasional mendapatkan kejuaraan. Ada juga bidang rebana. Tahu ya rebana? Lagu-lagu qasidah. Alhamdulillah pernah juga menjuarai di Kota Semarang tahun 2017. Kemudian di tingkat Jawa Tengah waktu itu diadakan di UNES, ada festival rebana, dan alhamdulillah sekolah kita juga mendapatkan kejuaraan. Artinya kalian harus bangga menjadi SMP 32. Kelak kalian juga dapat menjadi kebanggaan 32 karena prestasi kalian. Selamat berprestasi anak-anakku. Selamat meraih keberhasilan di 32, baik di bidang akademik dan non-akademik. Bu Is dan seluruh jajaran Bapak Ibu guru di sini mendoakan semoga kalian insya Allah mengharumkan nama SMP 32 Semarang. Terima kasih anak-anak. Silahkan lihat YouTube-nya. Silahkan perhatikan kejuaraan apa saja yang sudah pernah diraih di SMP 32 Semarang. Dan saya yakin kalianlah penerus kebanggaan SMP kita tercinta. My school, my love. Sekolahku, cintaku. Terima kasih. Selamat belajar, selamat berlatih, dan selamat berusaha. Semoga sukses lahir dan batin, sukses dunia akhirat, sukses akademik dan non-akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.